Jadi kalau gua ngomongin jelek dia nggak tahu. Anjing itu nggak. Anjing tahu. Anjing. Berangkat ke Eropa, Indra Syafri minta Garuda Nusantara kerja keras untuk merah putih. Timnas Indonesia U19 bakal melakoni agenda pemusatan latihan atau TC di Eropa. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun lantas memberikan pesan penyemangat kepada skuad Garuda Muda yang akan menjalani agenda itu. Untuk diketahui bahwa tim asuhan Sintayong itu bakal menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki dan Spanyol hingga Desember mendatang. Agenda itu merupakan bagian dari persiapan menatap dua turnamen besar yakni Piala Asia U20 2023 dan juga Piala Dunia U20 2023. Hal itu tentunya menjadi kabar baik di tengah kacaunya sepak bola nasional saat ini. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun lantas memberikan penyemangat kepada skuad Garuda Muda. Mantan pelatih Timnas Indonesia U19 itu mengungkapkan harapannya untuk tim tersebut. Tetap fokus, kompak, dan kerja keras buat merah putih kita. Selamat latihan di Turki buat proses kualitas lebih baik menuju Piala Dunia U20 tahun 2023. Bunyi pernyataan pada akun Twitter @indra_syafri pada Minggu 16 Oktober. Nantinya Timnas Indonesia U19 tidak hanya sekedar berlatih, melainkan juga beruji coba melawan sejumlah tim Eropa di sana. Hal itu bertujuan untuk menambahkan jam terbang serta menambah kepercayaan diri dari tim. Kita doakan saja agar skuad Garuda Muda mampu memetik banyak pelajaran dalam agenda TC tersebut, ucap Indra Syafri. PSTI desak Iwan Bule mundur, pesepak bola Italia pasang badan. Buntut kerusuhan di Kanjuruhan, paguyuban supporter Timnas Indonesia atau PSTI melalui ketua umumnya yakni Ignatius Indro turut berkomentar soal ucapan Sintayong yang mengancam akan meninggalkan Timnas Indonesia jika ketua umum PSSI Muhammad Iriawan mundur dari jabatannya. Bagi PSTI itu bukanlah masalah yang besar. Ignatius Indro mengatakan hal terpenting saat ini adalah Iwan Bule mundur dari jabatannya. Meski begitu, ia cukup menyayangkan ungkapan Sintayong yang bakal hengkang dari Timnas Indonesia jika Iwan Bule meletakkan jabatannya sebagai ketum PSSI. Sebagaimana diketahui, Muhammad Iriawan kini makin tersudut sebab sudah bermunculan petisi untuk mendorongnya mundur dari jabatan. Selain itu, tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan juga menyarankan agar Iwan Bule meletakkan jabatan. Sementara itu terkait pernyataan Sintayong, Ignatius menyampaikan bahwa seharusnya pelatih 52 tahun itu fokus melatih Timnas Indonesia saja. Selain itu, dia juga mengatakan harus ada pengelolaan pada sistem sepak bola Indonesia yang lebih baik. Hal itu menjadi tuntutan supporter Indonesia saat ini. Timnas Indonesia juga akan bagus jika sistemnya baik. Jadi siapapun pelatihnya tetap memberikan dampak positif. Timpalnya, Ignatius Indro mengatakan kehilangan Sintayong dan Muhammad Iriawan bukanlah kerugian besar. Sebab pengelolaan sepak bola Indonesia pastinya akan ada kemajuan setelah revolusi PSSI. Sementara itu, pendapat berbeda dilontarkan oleh pesepak bola Indonesia yang berkarir di Eropa, Emir Ernoto. Emir sendiri sempat viral beberapa waktu lalu karena menjadi kapten tim sepak bola Italia San Marco Juventina. Emir Ernoto ikut berkomentar atas adanya desakan Iwan Bule mundur. Ia justru menilai Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan adalah sosok terbaik untuk memimpin federasi. Apalagi baru-baru ini, Iwan Bule telah menyatakan kesiapannya bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan dengan cara yang terbaik tanpa harus mundur dari jabatan. Sebenarnya dukungan untuk Iwan Bule sendiri sebelumnya juga disampaikan oleh beberapa pemain Timnas Indonesia dan juga pelatih kepala Sintayong. Kalau Sobat Halo, sepakat yang mana? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Diperebutkan banyak pihak, Malaysia ingin jadikan Sintayong bawahan Kim Pan-gon. Akhir-akhir ini pemberitaan mengenai dunia pesepak bolaan Indonesia begitu membuat syok. Berbagai dampak negatif tentu saja dirasakan seluruh jajaran insan pesepak bolaan tanah air pasca terjadinya tragedi berdarah Kanjuruhan. Timnas Indonesia menjadi salah satu pihak yang merasakan dampak negatif tersebut karena pernyataan dari Sintayong. Hal tersebut sontak mengundang berbagai reaksi dari warganet dalam dunia maya akhir-akhir ini. Bahkan warganet memprediksi klub mana saja yang mungkin menjadi pelabuhan pelatih asal Korea Selatan itu. Lalu Bali United menjadi salah satu klub yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat jika Sintayong mundur dari Timnas Indonesia. Prediksi tersebut muncul karena adanya pernyataan Sintayong yang sedang berada di Pulau Bali dalam podcast Close the Door Deddy Corbuzier.
Bukan hanya di tanah air, pernyataan mantan pemain timnas Korea Selatan era 90-an tersebut ternyata menarik perhatian rival Indonesia, Vietnam. Salah satu media Vietnam Soha.vn pun bahkan menyebutkan jika Sintayong berpotensi menjadi pelatih timnas Vietnam menggantikan Park Hang-seo. Media Vietnam tersebut seolah-olah yakin bahwa Sintayong berpotensi menjadi pelatih kepala timnas Vietnam. Meskipun unggahan tersebut ditulis sebelum pernyataan ancaman Sintayong akan mundur jika ketum PSSI lengser, namun hal tersebut menjadi sinyal berbahaya untuk timnas Indonesia. Namun hal menggelitik justru datang dari negara serumpun Malaysia, di mana baru-baru ini media Malaysia bahkan bola memposting fitur posting yang terdapat nama pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam postingan itu dan menanyakan setuju atau tidak bila Sintayong menjadi bawahan pelatih timnas Malaysia. Sintayong sertai Malaysia sebagai pembantu Kim Pan-gon setuju? Postingan makan bola. Yang menjadi sorotan adalah 85% menjawab setuju dan 15% menjawab tidak setuju. Tim nasional Malaysia sendiri dilatih oleh Kim Pan-gon yang juga berasal dari negeri gingseng. Bahkan media Malaysia Harimau Malaya menyebutkan kepopuleran Kim Pan-gon di Malaysia akan menyamai kepopuleran dari Sintayong di Indonesia. Gimana nih Sobat Halo? Apakah setuju jika Sintayong menjadi bawahan Kim Pan-gon?